Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Selasa 27 April 2020. Menurut Hasto Wardoyo, kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan petunjuk Presiden Jokowi untuk mempercepat penurunan angka stunting. Hasto Wardoyo juga menjelaskan pemerintah pusat akan mengucurkan dana hampir 1 triliun rupiah untuk mengatasi masalah stunting di seluruh daerah di Indonesia. Hasto berharap semua keluarga yang hamil di Kabupaten Manggarai harus didampingi karena stunting itu mulai terjadi sejak dalam kandungan. BKKBN ditunjuk oleh Bapak Presiden secara lisan tanggal 25 Januari. Penunjukan secara lisan itu harus ditindaklanjuti kemudian dengan perpres. Dan perpres ini segera keluar sehingga kita bisa segera bekerja. Kalau tadi ditanyakan berapa anggarannya untuk sini, yang jelas saya menghitungnya begini. Saya ingin semua keluarga yang hamil di Manggarai ini semua didampingi. Jadi karena stunting itu mulai terjadi dalam rahim. Jadi kalau kita Manggarai mau bebas stunting ya paling tidak di bawah 14%, maka harus sejak dalam rahim didampingi. Nah makanya saya menunjuk 3 unsur, PKK, bidan, sama kader, jadi mendampingi. Nah tentu satu tim PKK, bidan, kader di desa ini mendampingi beberapa ibu hamil, mencatat, mendampingi, terus melaporkan ke kami kalau seandainya ada pertumbuhan janin yang lambat di dalam rahim, sebelum lahir sudah dilaporkan. Nah ini yang kami anggarkan seperti itu. Memang kami seluruh Indonesia anggaran untuk pendampingan ini kami mengajukan mendekati 1 triliun ya mendekati 1 triliun untuk pendampingan. Maka yang akan kami berdayakan PKK, sekali lagi bidan sama kader. Nah, anggaran untuk masing-masing kabupaten saya tentu tidak hafal, tetapi untuk satu provinsi, satu nasional saya anggarkan mendekati 1 triliun. Yang tadi saya sampaikan ke Pak Sil selaku kepala UPDKB di sini, bahwa sekarang ini anggaran yang biasanya ditaruh di provinsi saya taruh di sini. Contohnya anggaran untuk pasang Ayudi sama Suso saya berikan 300 juta. Nah itu biasanya kalau bidan itu masang harus ngeklaim ke BPJS, tapi kadang-kadang tidak sukses karena tidak memenuhi syarat. Nah sekarang ngeklaim ke Pak Sil boleh, pakai dana DAK BUKB namanya. Begitu juga yang untuk steril, untuk ibu-ibu yang mau steril juga saya berikan 300 juta. Kalau yang steril nggak banyak, ya silakan yang 300 juta steril itu digeser, sesuai mekanisme digeser untuk IUD dan implan. Itu juga bidan-bidan yang masang, mereka yang menggerakkan, yang dari lapangan itu ya ada anggaran untuk konsumsi, ada anggaran untuk transport, itu ada tulisannya, ada anggarannya. Anggaran yang diberikan dari BKBN tidak lebih rendah dari BPJS, ya minimal sama. Contoh seperti pasang susu itu 100.000 gitu. Ya itu kan ya pasang susu tidak terlalu sulit dan banyak peminatnya di sini. Ya sudahlah, tidak usah klaim ke BPJS. Kalau memang bisa dengan anggaran yang baksos ini kita pakai baksos itu. Kadang-kadang kita sediakan 300 juta ini belum tentu terus terserap semua. Di akhir-akhir periode sering, bulan Desember sering masih sisa. Makanya ini akan kami evaluasi. Saya berharap ini Pak Sil ini kan orang lincah, jadi saya berharap yang 600 juta untuk pelayanan ini dihabiskan lah gitu. Sehingga tahun depan akan kita beri lagi gitu. Intervensi yang khusus untuk NTT itu kita harus dengan serius, kita cobalah uang jangan banyak keluar dari NTT, uang beredar di NTT, nutrisinya dari NTT gitu. NTT itu kaya, apalagi Manggarai ini subur sekali, apa-apa tumbuh, ikan juga ada, tanaman juga banyak. Jadi maka itu yang akan kita coba di NTT.